telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait dapat disampaikan melalui fitur Q&A. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Heru Kristiana, SHMM, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harmi Sutiono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Honorable Faculty Indonesia Banking School dan Bapak Ibu Senat Indonesia Banking School beserta undangan tamu kehormatan. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta SEAK MECE sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang menyampaikan hadir pada webinar hari ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, BI Institute, Badan Pemeriksa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, PPBI, Ikatan Alumni Indonesia Banking School, Civitas Akademika Indonesia Banking School, Genbi. Yang kami hormati, pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan,
Pegadaian, Lembaga Penjaminan Modal, Modal Ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati, pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati, mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dinda Ayutama Putri, mahasiswi manajemen 2020 Indonesia Banking School, yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar nasional hari ini, dengan total partisipan saat ini 450 pendaftar, diantaranya 139 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir. Universitas Warma Dewa, Universitas Trisakti, Universitas Tidar, UIN Sunan Ampel, STIE Pari Bandung, STIM Bungaya Makassar, Politeknik Negeri Semarang, ITB Stikom Bali, Institut Teknologi dan Bisnis Wardama, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Akademi Manajemen Administrasi Darmala, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar nasional pada hari ini dengan tema Transformasi Bank Digital dan Tantangannya dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Hari ini, Jumat 11 Februari 2022, oleh Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar ke-42 yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School dan merupakan webinar ketiga di tahun 2022. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, MA. Dengan hormat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para undangan yang berbahagia, agar acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang ada pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma aftah lana ya Allah abwaabal ilmi wal barakah. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu hati dan pintu keberkahan ilmu, sehingga hati dan pikiran kami dapat menyerap transmisi ilmu yang akan berlangsung pada pagi ini, yaitu webinar kuliah umum yang diadakan oleh STY IBS yang ke-42. Topik yang akan dibicarakan pada hari ini adalah transformasi bank digital dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berkenan memberikan ilmu pada hari ini yang terhormat Bapak Heru Kristiana, SHMM, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, semoga transformasi perbankan digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sistem keuangan seiring dengan berkembangnya perekonomian digital saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan kepada kami keberkahan, turunkan kepada kampus kami, kepada bangsa ini keberkahan, dan kemampuan agar dapat keluar dari wabah pandemi COVID yang melanda hampir seluruh dunia ini. Ya Allah, berkahilah dan terimalah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya, foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar mengaktifkan kamera untuk dokumentasi webinar hari ini. Saya akan pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak dan Ibu para peserta yang kami hormati, selanjutnya, mari kita dengarkan welcoming notes oleh Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat, kami silakan. Terima kasih, Dinda. Bapak Heru Kristiana, SHMM, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak-Bapak, Honorable Faculty, Bapak Ibu Senat Akademik Indonesia Banking School, dan pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang hadir. Bapak Ibu, para senior regulator, pimpinan praktisi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan yang hadir. Bapak Ibu para akademisi, para dosen, dan ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang tercinta, serta Bapak Ibu tamu undangan kehormatan lainnya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pada pagi ini dalam acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School series yang ke-42 yang dibawakan oleh Bapak Heru Kristiana, SHMM, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan tema Transformasi Bank Digital dan Tantangannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bapak, Ibu, ananda, mahasiswa yang saya muliakan, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dengan semakin pesatnya perkembangan internet dan infrastruktur digital di seluruh dunia,
Demikian pula dengan yang terjadi di Indonesia. Kita dapat menyaksikan semakin banyak bank-bank yang telah meningkatkan layanan digital bagi pelanggan mereka. Beberapa bank telah mengubah dan memfokuskan kembali bisnis dan segmen bisnis mereka ke arah digital. Di Indonesia, layanan perbankan digital berpotensi besar dikembangkan, mengingat faktor demografis populasi Indonesia yang terbesar keempat di dunia. Dan 70% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan usia produktif, dengan usia 14-64 tahun, dan dengan terjadinya pandemi COVID-19, layanan dan produk digital makin berkembang pesat. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya banggakan, perkembangan yang pesat ini ditandai dengan peningkatan nilai transaksi uang elektronik dan peningkatan transaksi digital banking bukan berarti tanpa risiko. Terlebih dengan kondisi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah. Setidaknya terdapat 9 tantangan bagi suatu bank dalam melakukan transformasi digital, yaitu risiko perlindungan dan pertukaran data pribadi, risiko strategis investasi di bidang IT, risiko serangan cyber, risiko kesiapan organisasi, risiko kebocoran data nasabah, risiko penyalahgunaan teknologi, risiko penggunaan pihak ketiga atau outsourcing, risiko penggunaan teknologi dan risiko infrastruktur jaringan komunikasi, dan risiko regulatory framework yang belum sepenuhnya kondusif. Oleh karena itulah, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia pada akhir Oktober 2021 menerbitkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan atau Blueprint yang merupakan pedoman bagi industri perbankan dalam menjalankan percepatan transformasi digital yang tengah terjadi. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya cintai, meskipun perkembangan transformasi bank digital membawa ke ekosistem baru, tetap saja perlu dicermati bagaimana sustainability, peran dan fungsi bank-bank tersebut sebagai katalisator pergerakan ekonomi. Oleh karena itulah Indonesia Banking School dengan visi misi tahun 2020 yang berspesialisasi pada bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital mendapat kehormatan dapat menghadirkan Bapak Heru Kristiana, tokoh regulator yang langsung menangani mengenai hal ini, dengan tema transformasi bank digital dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bapak, Ibu, dan Ananda, para mahasiswa yang saya hormati, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada beliau yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan sharing dan wawasan kepada para sivitas akademika dan kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, tamu undangan kehormatan, serta Ananda mahasiswa, semua yang telah hadir pada webinar Nasional Kuliah Umum Indonesia Banking School pagi ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Hermi Sutiono, SH, LLM. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar nasional dengan tema Transformasi Bank Digital dan Tantangannya dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Dengan pembicara Bapak Heru Kristiana, SH.MM, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Sparta, SE.AK, MECA. Sebelumnya,
Saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Bapak Dr. Sparta, SEAK, MSCA. Asisten Profesor Dr. Sparta, SEAK, MSCA, memperoleh gelar sarjana strata 1 pada program studi akuntansi Universitas Andalas pada tahun 1989. Selanjutnya, meraih gelar Magister Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Meraih gelar Doktor Keuangan dan Perbankan di Universitas Pajajaran pada tahun 2015. Selama di Indonesia Banking School, pernah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Magang Mahasiswa Indonesia Banking School sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Anggota Senat STIE Indonesia Banking School sejak 2009 sampai dengan sekarang. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik sejak 1 Februari 2015 sampai dengan sekarang. Reviewer pada Jurnal Ilmiah Online Metrik, Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Sebagai anggota tim penguji Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan, khusus untuk industri keuangan non-bank sejak 1 Januari 2020 sampai dengan sekarang. Kepada Bapak Dr. Sparta, SEAK, MSCA, dengan hormat, kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Bapak Heru Kristiana, Esa LLM, anggota anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Merupakan narasumber pagi ini. Selamat pagi Bapak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti Sutiono, Ketua Indonesia Banking School. Selamat pagi Ibu Titu. Dan yang terhormat Honorable Fakulti ABS. Yang terhormat juga Bapak Profesor Dr. Joko Santoso Mulyono sebagai Ketua Senat Indonesia Banking School dan para anggota Senat serta para pimpinan-pimpinan ABS lainnya. Yang terhormat tamu-tamu undangan kehormatan, para sekretariat, praktisi yang sangat berpengalaman yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, yang berasal dari berbagai institusi pemerintahan, otoritas moneter dan keuangan, industri keuangan, dan perbankan serta industri bisnis. Yang terhormat rekan-rekan akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan terkhususnya teman-teman akademisi dan adik-adik mahasiswa Indonesia Banking School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dosen dan para mahasiswa semuanya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas izin Allah SWT pada pagi hari ini yang cerah kita dapat berkumpul untuk mengikuti kuliah umum dengan tema transformasi bank digital dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Meski kita belum dapat bertatap muka di pagi hari ini, namun insya Allah tidak dapat mengurangi daya tarik dan kedalaman diskusi di pagi hari ini. Konversi bank umum menjadi bank digital merupakan suatu tuntutan melihat situasi yang ada pada masa sekarang. Dalam sisi teknologi, revolusi industri 4.0 memunculkan rasa kompetitif bagi setiap negara untuk berlomba-lomba mengimplementasikan teknologi dalam berbagai sektor yang dalam hal ini adalah sektor perbankan. Secara filosofis, terdapat beberapa urgensitas dan manfaat
dan diperlukan bank digital akibat lahirnya POJK 12 tahun 2021. Pertama, OJK ingin mendorong akselerasi transformasi digital, khususnya transformasi strategik bisnis bank ke arah digital banking dengan menekankan pada aspek efisiensi layanan, perlindungan nasabah, termasuk keamanan data nasabah serta dukungan terhadap inklusi keuangan. Kedua, memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan produk bank yang inovatif, dinamis serta sesuai dengan kebutuhan nasabah, customer centric, termasuk kebutuhan akan transaksi keuangan secara digital. Keperluan bank digital dapat juga ditemukan dalam beberapa faktor di masyarakat. Pertama, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 42% nasabah ingin membuka rekening secara daring. Hal ini dikarenakan pembatasan fisik akibat pandemi COVID-19. Kedua, potensi ekonomi digital di Indonesia yang sangat besar dan merembet pada digitalisasi perbankan. OJK sendiri melihat bahwa kedepannya akan terjadi kenaikan harga saham di dalam sektor perbankan. Ketiga, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, termasuk yang tertinggi di Asia. Menurut data McKinsey Global Banking menunjukkan perkembangan internet di Indonesia pada tahun 2015 hanya $8 miliar. Angka tersebut naik drastis semenjak tahun 2019, di mana sudah mencapai $40 miliar. McKinsey memprediksi angka ini akan terus naik menjadi $133 miliar pada tahun 2025. Keempat, 160 juta warga Indonesia telah beradaptasi menggunakan fitur mobile banking. Digitalisasi menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Harus digitalisasi yang pesat membuka ragam peluang baru dan bisa dimanfaatkan baik sehingga perekonomian bisa segera pulih. Hal tersebut menyebabkan transformasi digital menjadi lebih cepat karena keterpaksaan dalam keadaan COVID-19 ini. Kombinasi dari transformasi digital dan kondisi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan COVID-19 telah berakselerasi transformasi digital hingga 5,3 tahun lebih cepat. Dengan transformasi digital yang lebih cepat di luar perkiraan karena pandemi 19 ini, timbul pertanyaan bagi kita, yaitu sejauh mana tantangan transformasi bank digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami harapkan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dapat menyimak paparan dari narasumber Bapak Heru Kristiana. Pada pagi hari ini kita beruntung sekali mendapatkan pembicara yang sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya dan juga sangat dikenal luas oleh industri keuangan dan perbankan sebagai serta pasar modal. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan CV beliau secara singkat sebagai berikut. Bapak Heru Kristiana, anggota Dewan Komisioner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan periode 2017-2022. Bapak Heru lahir di Salatiga 5 September 1996 dan mengawali karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1982 setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Latar belakang pendidikan yang dilanjutkan ke jenjang master di bidang ilmu ekonomi. Selain itu, berbagai pelatihan dan pendidikan bank domestik maupun internasional telah dilalui. Selama berkarir di Bank Indonesia, jabatan terakhir adalah sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengawasan Bank 3 pada tahun 2013. Pengabdiannya di OJK diawali pada tahun 2014 sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 dengan lingkup tugas pengawasan atas seluruh bank yang berkantor pusat di luar Jakarta, kantor regional dan kantor OJK seluruh Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 2017, beliau dilantik sebagai anggota Komisioner
sebagai anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden nomor 87P tahun 2017 yang mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022. Sejalan dengan keanggotaan OJK pada BCBS Perbankan, OJK yang dipimpin Pak Heru Kristianto menjalani program penilaian konsistensi peraturan RCPA Regulatory Consistency Assessment Program kerangka NSPR Net Stable Funding National Ratio dan Large Exposure yang dirasakan pada tahun 2019. Dengan nilai komplain penilaian tersebut merupakan penilaian tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani SCP. Titik tinggi itu merupakan bukti bahwa Indonesia dapat mengimplementasi standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan best fit standar tersebut dengan kepentingan nasional. Baiklah, sebelum kami memandu acara ini, berikutnya kami sampaikan tata tertib selama acara berlangsung. Selama para materi, kami mohon kepada peserta agar mic-nya dinonaktifkan agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Kemudian kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan menulis di Q&A atau secara langsung kepada kami dengan menekan tombol raise hand. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan dari saya, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Heru Kristiana untuk memberikan paparan selama 60 menit termasuk tanya jawab. Kemudian diberi waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Heru Kristiana. Terima kasih Pak Dr. Sparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tentunya yang saya banggakan juga Ibu Dr. Kusumanituti, Ketua Institut Banking School, dan kemudian juga yang saya hormati Pak Dr. Sparta sebagai Wakil Ketua IBS. Saya ingin menyapa juga Bapak Ibu senior saya. Di sini ada Pak Hartadi Sarwono. Yang saya hormati juga Pak Ayar Ilyas, Pak Iwan Prawiranata, kemudian Bapak Ibu semuanya, para bankir, para pemerhati perbankan yang berada di dalam ekonomi nasional kita. Kita sebutkan bagaimana kaum muda bisa menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk bertransaksi melalui banking kita. Ini saya selalu ingin mengulang-ulang bahwa semua itu nanti bermuaranya kepada banking kita ya. Pada kesiapan perbankan kita untuk menangkap peluang itu dan bagaimana dia menggunakan peluang itu untuk kesejahteraan kita semua, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, tentunya OJK juga bergerak dengan sangat cepat. Nanti kita akan sampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan di dalam menyongsong era digitalisasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya cepat saja, slide 6 itu akan menggambarkan mengenai pesatnya juga digital transaction, tadi opportunity yang telah kita sampaikan direspon dengan cepat dengan transaksi-transaksi digital. Next slide aja di slide selanjutnya, slide 7 Bapak-Ibu sekalian. Nah, di slide 7 saya ingin menyampaikan berbagai tantangan ya. Di samping tadi opportunity yang sudah kita peroleh dengan perkembangan transaksi digital yang semakin pesat, dengan semakin pesatnya masyarakat cepat merespon
perkembangan itu dan transaksi-transaksi yang mereka lakukan dengan digital, kita tentunya juga harus melihat ke dalam perbankan kita. Seperti apa tantangan-tantangannya dan apa yang harus dilakukan, termasuk respon kita sebagai regulator. Nah, pertama saya ingin melihat bahwa adanya tantangan jangka pendek maupun tantangan struktural. Ini harus kita cermati bersama. Dan juga yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan digitalisasi dan tentunya keamanan cybernya. Tadi Bu Dr. Tito sudah menyampaikan dengan sangat baik. Dan tentunya juga bagaimana nanti tantangan-tantangan inovasi yang cepat yang dilakukan oleh para perbankan kita, dan bagaimana perbankan menyambut opportunity itu juga harus direspon juga dengan sangat cepat oleh regulator. Bagaimana dengan inovasi yang cepat, tentunya regulator harus juga lebih adaptif untuk bagaimana nanti transaksi itu menjadi transaksi yang aman dan bermanfaat kepada kita semua, kepada ekonomi nasional kita. Nah, slide ke-8, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa 8 berbagai tantangan yang kita harus cermati. Pertama, saya melihat bahwa kondisi perekonomian global dan nasional yang masih dihadapkan oleh ketidakpastian akibat pandemi COVID, yang tentunya kita belum tahu kapan akan berakhir, tentunya akan mempunyai potensi risiko yang perlu kita cermati dari dalam maupun dari luar. Ya. Kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari ketidakpastian dari pandemi yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Kemarin kondisi pandemi Delta sudah mulai menurun, kita dihadapkan lagi dengan tantangan Omikron, sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan PPKM level 3 untuk Jawa dan Bali. Kedua, tentunya ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah perbankan kita itu siap? Ya, kalau ini terus berkepanjangan, bagaimana perbankan kita menyerap KPN-nya? Ya, risiko-risiko yang ditimbulkan terhadap restrukturisasi tentunya akan menimbulkan pertanyaan juga, apakah perbankan kita akan terus bisa menyerap risiko itu dengan membentuk KPN baru, ya. Terkait dengan restru yang walaupun sudah menurun pada waktu puncaknya itu pernah mencapai hampir 1.000 triliun, nah sekarang sudah 663 triliun, tetapi jumlah 663 triliun itu selalu menghantui mimpi-mimpi saya di dalam tidur saya itu, ya. Itu masih sangat jumlah yang sangat besar, ya. Bagaimana nanti perbankan kita akan menyikapi tantangan itu dengan membentuk KPN yang dari waktu ke waktu tentunya harus kita persiapkan, ya. Ketiga, tentunya kebijakan pembatasan sosial pengendalian COVID telah meningkatkan harapan nasabah akan layanan perbankan yang dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Ini juga tentunya memberikan tantangan bagaimana nanti kita mempersiapkan perbankan kita untuk menyikapi harapan-harapan masyarakat terhadap layanan-layanan yang lebih cepat, lebih berinovasi, yang tentunya bisa menghadapi berbagai tadi peluang-peluang yang sudah kita sebutkan. Dan terakhir barangkali perubahan model bisnis layanan menjadi digital itu juga menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri bagi kita, di mana tentunya kondisi perbankan kita, ya, di mana kondisi pasar antara lain disebabkan oleh barangkali ke depan kita perlu mencermati post pandemik, ya, kondisi pasar kita untuk bagaimana kita atau pasar kita bisa menghadapi kemungkinan terjadinya cliff effect, yaitu antara lain bagaimana nanti kalau misalnya restru kita berhentikan, ya, bagaimana kita menghadapi normalisasi kebijakan yang mulai diperlakukan di seluruh dunia, ya.
kita melihat beberapa bank sentral sudah mulai menaikkan suku bunga. Ya, bagaimana kita melihat mencermati di Fed, yang pengamat atau para pelaku pasar mencermati akan menaikkan suku bunga sampai 4 sampai 6 kali. Nah, itu kan volatility seperti itu perlu kita cermati ke depan. Nah, juga tentunya rembetan-rembetan kondisi geopolitik dan tentunya juga beberapa kasus kemarin di China, mengenai kasus Evergrande, kasus bank di Singapura, ya, yang tiba-tiba blackout di dalam sistemnya, ya itu tentunya akan menimbulkan rembetan-rembetan sendiri yang perlu kita cermati di dalam kondisi pasar, ya. Nah, tentunya juga akselerasi transformasi digital, ya, yang menimbulkan juga potensi risiko baru. Tadi Bu Tito menyampaikan risiko cyber, saya sependapat sekali. Kemudian kolaborasi antara big tech dengan ekosistemnya. Kalau kita melihat sekarang kan bank kita sudah mengkolaborasikan usahanya dengan ekosistem teknologi, termasuk bagaimana mereka berkolaborasi dengan subtech, dengan big tech dan segala macam. Itu tentunya menimbulkan risiko yang harus kita sikapi bersama. Nah, tentunya juga perubahan landscape ekosistem teknologi, ya, bagaimana perbankan kita sudah mulai melakukan advance teknologinya, ya, berbagai hal mereka lakukan. Tentunya yang paling penting adalah unknown risk, ya, yang barangkali perbankan maupun tentunya regulator juga belum tahu persis risiko apa nanti yang akan timbul, ya, terkait dengan maraknya digitalisasi ini. Saya terus bermimpi untuk supaya regulator maupun perbankan kita siap, ya, menghadapi segala kemungkinan termasuk unknown risk tadi, yang saya selalu berharap bahwa kita semuanya akan siap, ya, menghadapi berbagai risiko-risiko yang kita sampaikan tadi di depan. Bapak sekalian, coba di slide 9, ya. Di slide 9 ini saya ingin menyampaikan saja bahwa di dalam transformasi digital yang semakin cepat terjadi, ya, bahwa harapan masyarakat ini bahwa layanan perbankan itu tentunya akan bisa dilakukan di mana saja, ya, kapanpun, apapun layanannya harus bisa dilayani. Dan tentunya perbankan kita harus dari waktu ke waktu harus better, stronger, faster, ya. Kalau ini tidak bisa disiapkan dan dilayani, saya kok merasa bahwa nanti kita akan tertinggal, ya, terhadap perkembangan yang demikian cepat bergerak dengan sangat-sangat radikal, ya. Bapak Ibu sekalian, coba slide 10. Saya ingin menyampaikan sedikit, ya, bahwa transformasi digital kita, ya, bahwa beberapa isu, ya, beberapa isu tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Tito, ya. Isu mengenai perlindungan data dan perluruhan data. Kita tahu bahwa undang-undang kita belum mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Itu menjadi suatu hal yang bagaimana nanti di dalam pemerintah pada saat ingin mengeluarkan undang-undang P2SK, ya, undang-undang yang akan mereview seluruh undang-undang di sektor jasa keuangan, ya, termasuk undang-undang OJK, barangkali kita tentu akan masukkan ini bahwa perlindungan data nasabah ini menjadi suatu hal yang sangat kritikal untuk bisa diatur, gitu, ya. Kemudian juga dari risiko kebocoran data nasabah, sekarang kita sudah melihat beberapa kejadiannya, yang tentunya ini kalau kita tidak kawal, ya, OJK dan industri jasa keuangan harus mengawal ini, pasti nanti akan menimbulkan risiko-risiko tersendiri di mana nasabah akan kehilangan uang dan segala macam. Itu pasti nanti akan menjadi kegaduhan tersendiri. Kemudian risiko strategis tadi sudah disebutkan juga mengenai ketidakpastian inovasi atau investasi teknologi dengan strategi bisnisnya. Nah, ini di dalam prudential meeting teman-teman pengawas terus saya minta untuk menyampaikan apakah inovasi ataupun pertambahan modal untuk membuat teknologi semakin canggih, tetapi barangkali pertanyaan besarnya apakah sesuai dengan strategi bisnisnya. Strategi dengan bisnisnya itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting.
Nah, kemudian juga ada risiko penyalahgunaan teknologi, khususnya dalam penyalahgunaan artificial intelligence. Ini juga menjadi hal yang sangat kita perhatikan, termasuk serangan cyber. Nah, kita sudah melihat beberapa kasus di beberapa bank besar kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bank sebesar bank-bank kita, bank-bank Himbara atau bank-bank di dalam buku atau KPMI 4 itu mengalami serangan cyber. Nah, kita sudah mengalami, ya untungnya itu terjadi pada saat hari libur. Nah, Bapak sekalian, sekarang kalau kita misalnya terjadi pada saat pembayaran gaji, kita tidak bisa membayangkan itu bahwa akan terjadi kegaduhan yang sangat luar biasa, di mana kalau nasabah sudah tidak percaya karena narik dananya tidak bisa pada saat gajian, pasti mereka akan melakukan rush. Nah, ini tentunya akan menimbulkan risiko sistemik yang sangat besar. Ya, kita terus cermati dan kita minta perbankan kita maupun pengawas untuk terus membuat aturan-aturan ya maupun kecanggihan dari teknologi informasi yang kita bangun bersama. Kemudian juga ada risiko outsourcing, ya, bagaimana kita misalnya perbankan menyerahkan teknologinya kepada vendor, itu juga mesti kita cermati berbagai risiko yang ada di sana. Kemudian juga mungkin kesiapan organisasi, infrastruktur dan komunikasi, dan juga kerangka regulasi yang tentunya akan terus kita siapkan supaya lebih kondusif di dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan ke depan. Ini menjadi perhatian kami di regulator dan juga kita terus sampaikan kepada para pemangku kepentingan termasuk para bankir kita untuk bisa kita cermati bersama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, slide 11, coba kita mencermati Bapak-Ibu sekalian, ada dua hal yang ini para bankir di seluruh dunia ternyata sudah mencermati ini yang kita belum kepikir tentunya ya. Dan tentunya kita perlu membuat suatu aturannya nanti ya juga. Tentunya kajian-kajian ilmiah juga perlu kita lakukan. Saya terima kasih ini ya, IBS sudah menyelenggarakan ini webinar ini. Ada dua hal yang dicermati oleh para bankir di dunia. Satu mengenai banking 5.0 ya. Kalau sekarang kita di revolusi industri bank 4.0 ternyata banking kita itu sudah bergerak lebih cepat lagi ya. Kita sudah menghadapi yang namanya banking 5.0 ya. Nah, ini kan tentunya kita perlu cermati bagaimana kita mengatur, bagaimana kita nanti melakukan riset-riset untuk terus bisa mencermati perkembangannya. Kita belum tahu secara persis risikonya nanti seperti apa itu kalau sudah kita bergerak seperti itu. Dan yang kedua yang dicermati juga oleh para bankir di seluruh dunia itu adalah banking in metaverse, meta banking in a new world. Nah, ini juga saya juga terkaget-kaget ini ternyata sudah seperti itu perkembangannya gitu ya. Bagaimana nanti regulator maupun perbankan kita menyikapi, ya tentunya saya yakin nanti IBS juga akan bisa melakukan riset ke depan yang lebih baik untuk bagaimana kita nanti bisa mencermati dan tentunya para banking bisa bekerja sama dengan hasil-hasil riset yang dilakukan ya. OJK terus mencermati hal ini yang akan kita terus nanti seminarkan bagaimana kita menyikapi perkembangan dua hal ini yang sangat-sangat radikal perkembangannya. Bapak sekalian, coba di slide 14. Ya. Nah, kalau kita lihat coba slide 13 dulu, sorry. Ke slide 13 saya ingin sedikit mengulas bahwa kalau kita melihat bagaimana revolusi perbankan kita, kalau kita melihat dari waktu ke waktu ya bahwa bank 1.0 ini yang bank banking kita yang terjadi pada saat awal di tahun 1472 sampai dengan 1980 ini yang tentunya akan terus terjadi. Ini generasi yang paling awal ya, di mana kita
melihat perkembangan perbankan kita statis di situ. Tetapi sejak Bank 2.0 ya 1980 sampai dengan 2007 itu di mana ada ATM dan kemudian berkembang lagi Bank 3.0 dan di mana kita sudah mulai melihat ATM, di mana kita sudah melihat internet banking dan sekarang di mana Bank 4.0 di mana kita sudah tidak perlu bertransaksi dengan tatap muka dan ternyata ini yang perlu kita cermati Bank 5.0 di mana perubahan ini menggabungkan ya coba di slide nomor 14 mengenai artificial intelligence, mengenai person machine collaboration, termasuk bagaimana transaksi perbankan itu akan lebih personalized. Nah, tentunya saya tidak ingin membahas terlalu dalam ya mengenai Bank 5.0 karena kita masih sama-sama belajar. Ya, sama-sama kita melakukan riset. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa ada perkembangan yang demikian pesat ya, termasuk metaverse tadi yang kita sudah sampaikan, yang perlu kita cermati dan tentunya kita perlu menyikapi ya bagaimana nanti perbankan kita siap ya menghadapi dengan perkembangan yang dengan sangat pesat seperti itu. Saya akan jam saja, ini waktunya juga tidak terlalu banyak, ke slide nomor 19. Slide 19. Nah, ternyata dengan tadi yang kita sebutkan metaverse itu ya, ternyata beberapa bank di Korea ya, termasuk di Amerika ya, Industrial Bank of Korea itu sudah menerapkan yang namanya metaverse ya, di mana itu sudah menjadi hal yang mereka lakukan ya, termasuk di Bank of America yang tentunya juga kita melihat mencermati seperti itu ya. Kemudian Kookmin Bank ya sudah juga mulai bergerak ke sana, termasuk BNP Paribas. Nah, kalau kita tidak siap ya, kalau kita diam ya menghadapi tantangan seperti itu, menghadapi perkembangan yang sangat cepat terjadi, tentunya kita akan ketinggalan dan barangkali perbankan kita akan ditinggalkan oleh para pemain teknologi besar-besar itu ya yang sudah bergerak ke sana. Kami melihat juga bahwa BRI juga berencana untuk menghadirkan virtual branch ya untuk meningkatkan customer experience dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Nah, ini kan suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan untuk bagaimana kita meresponnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung aja ke slide 20. Nanti kita barangkali akan diskusi lebih banyak dan kita akan melakukan riset-riset yang lebih mendalam mengenai Bank 5.0 maupun banking di era metaverse itu ya. Nah, ini tentunya juga akan kita cermati bagaimana regulator menanggapi hal itu. Nah, Bapak sekalian di slide 20, saya ingin menyampaikan sebetulnya bahwa di dalam menyikapi berbagai tantangan maupun kesempatan yang sudah kita sampaikan di muka, yang paling penting adalah bagaimana tentunya perbankan kita menangkap peluangnya, ya. Bagaimana regulator menyiapkan aturannya untuk supaya perbankan kita bisa menangkap peluang itu. Ya, pertama kita sudah mulai dengan roadmap, ya. Kita sudah menerbitkan master plan sektor jasa keuangan, ya, 2021 sampai 2025. Kemudian kita lanjutkan dengan roadmap pengembangan perbankan kita ya di 2020 sampai 2025, di mana di pilar 2 kita sudah siapkan itu bagaimana perbankan kita siapkan untuk menghadapi era digitalisasi, termasuk bagaimana kita mempersiapkan bank syariah kita, bagaimana kita juga menyiapkan bagaimana BPR kita ya menghadapi era-era digitalisasi. Kita sudah membuat roadmap-nya dan kita terus melakukan prudential meeting untuk bagaimana kita mengikuti roadmap kita. Nah, kita juga sudah mulai ya bagaimana mempersiapkan industri kita tidak hanya sekedar ke roadmap. Jadi pilar kedua itu kita sudah menyiapkan
bagaimana perbankan kita menghadapi era digitalisasi, tetapi kita siapkan juga dengan blueprint-nya. Ya. Blueprint itu sesuatu yang living document, ya, yang kita siapkan untuk bagaimana perbankan kita menghadapi era digitalisasi dari ujung ke ujung, ya, dari bagaimana mereka mempersiapkan datanya, bagaimana mereka mengatur cyber security-nya, dan juga bagaimana kalau mereka itu nanti tata kelolanya dia dalam menghadapi berbagai hal untuk menghadapi digitalisasi. Nah, tentunya juga bagaimana perbankan kita menghadapi atau mengatasi cyber security-nya. Nah, semuanya itu nanti kita kemas di dalam yang namanya akses terhadap maturity modelnya seperti apa. Nanti tidak bisa setiap bank mengklaim dirinya sebagai bank digital, dan itu ada ukurannya di dalam asesmen digitalisasinya. Nanti pengawas akan mengatakan, oh Anda sudah siap, oh Anda ternyata masih perlu peningkatan beberapa hal untuk disebut sebagai bank digital, itu ada di sana. Nah, yang terakhir, yang keempat, tentunya bagaimana kita mempersiapkan pengawas kita untuk menghadapi era digitalisasi. Kita sudah mempersiapkan yang namanya supervisory of tomorrow, yang itu nanti pengawasan kita sudah menggunakan big data, pengawasan kita juga sudah menggunakan artificial intelligence, di mana kita nanti harapannya, mimpi saya adalah bahwa pengawas itu tidak selalu menjadi pemadam kebakaran, tetapi sudah bisa di depan untuk bisa mencegah berbagai risiko dan tentunya memberikan jalan keluar bagi perbankan kita untuk mengatasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide selanjutnya, slide 21, saya akan terus cepat saja. Ini tadi sudah kita sampaikan bahwa di pilar 2 dari roadmap kita sudah siapkan roadmap-nya, bagaimana perbankan kita mulai harus adaptif dalam menghadapi teknologi. Nah, di slide 22, tentunya cetak biru ini kita, tadi saya sudah mengatakan bagaimana kita nanti mengatur dari bagaimana perbankan mengatur datanya sampai dengan tatanan institusinya di belakang, ya. Nah, ini kita atur, nanti beberapa hal kita akan keluarkan POJK-nya. Walaupun ini sifatnya living document, tapi nanti untuk hal-hal yang penting, ya, termasuk kaitan dengan cyber security, termasuk bagaimana perbankan mengatur datanya, termasuk bagaimana perbankan kita untuk mengatur kolaborasinya. Kalau misalnya meng-outsourcing-kan datanya, kita akan buat namanya POJK-nya supaya menjadi pedoman. Karena tidak semuanya ini bisa kita hanya pedoman, tapi harus diatur dengan POJK. Nah, kita sudah siapkan, dan mudah-mudahan nanti di bulan Maret harapan saya sudah bisa kita keluarkan. Nah, slide nomor 23, saya akan cepat mengatakan bahwa di dalam menghadapi seperti itu, regulator tidak bisa lagi seperti sekarang. Ya. Regulator tidak bisa bergerak dengan rule base yang kaku. Kalau kita mengatur dengan rule base yang sangat kaku, tentunya industri kita tidak akan agile. Industri perbankan kita akan terkungkung dengan aturan-aturan yang sangat ketat, yang di dalam era digitalisasi itu sudah kita tinggalkan, itu sudah kuno. Ya, tentunya kita harus mengatur dengan principle base. Nah, tentunya tidak menghilangkan prinsip-prinsip prudensial. Nah, ini terus saya tekankan kepada pengawas saya dan juga para bankir, walaupun kita mengatur secara principle base, di mana kita memberikan guidance supaya industrinya tetap bisa agile, tetap adaptif, tetapi koridor prudensialnya ini tetap kita perhatikan. Ini suatu art yang saya minta balancing antara ini harus kita jaga dengan baik. Nah, tentunya OJK akan terus fasilitatif, memfasilitasi, mendorong inovasi, dan tentunya juga tetap prudent. Ya. Nah, tentunya tadi saya mengatakan bahwa ya memang ini living document, ya. Blueprint tadi living document yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu untuk bagaimana inovasi itu akan terus kita ikuti supaya perbankan kita
menjadi tetap agile dan adaptif dalam menghadapi digitalisasi. Slide 25, saya akan cepat saja. Di slide 25 ini kita terus akan melengkapi beberapa POJK. Kalau kita lihat bahwa POJK kita sudah mengarah ke, tadi saya mengatakan POJK yang adaptif, yang terus bergerak mengikuti inovasinya. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah bisa melihat POJK nomor 12. POJK nomor 13, di mana perizinan itu semua perizinan yang dikeluarkan bank tidak harus kita keluarkan dengan izin. Kita sudah mengatur bagaimana nanti inovasi-inovasi yang menimbulkan risiko tinggi yang kita akan keluarkan izinnya. Tetapi inovasi yang sifatnya basic itu akan kita lihat, dan nanti bahwa perizinan produk bank itu akan terus kita lihat bagaimana nanti kita akan membuat yang namanya bahwa misalnya perbankan mau mengeluarkan produk baru, kita silakan mereka melakukan uji coba di kalangan terbatas, dan nanti kalau itu sudah tidak ada risikonya, tentunya kita akan persilahkan mereka menyampaikannya kepada kalangan yang lebih luas. Kita sudah mulai mengarah ke sana. Jadi POJK kita sudah kita buat bagaimana kita membuat perbankan kita tetap kuat, agile, tetapi POJK ini juga memberikan peluang supaya industrinya bisa menangkap inovasi-inovasi baru yang sudah terjadi di dalam industrinya gitu. Nah, Bapak sekalian, coba slide nomor 26. Di sisi internal tadi saya sudah mengatakan bahwa di sisi internal kita sudah mengeluarkan berbagai inovasi juga untuk memperkuat pengawasan kita. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, zaman dulu kalau kita meriksa, kita mencari datanya ke bank, ya sekarang kita tidak begitu lagi ya, karena dengan OpBox atau kita namakan OJK Box, sekarang kalau kita ingin melakukan pemeriksaan, ya kita sudah bisa minta bahwa data-data yang kita perlukan, kita minta para bankir menempatkannya di repositorinya. Dan nanti pengawas di mejanya masing-masing bisa menarik data itu, mengevaluasi, dibantu dengan big data, dibantu dengan artificial intelligence. Nah, kalau kita sudah menyimpulkan kesimpulan dari apa yang mau kita lihat, baru kita datang ke bank. Ya. Kita akan melakukan onset hanya untuk membuktikan analisa-analisa kita yang sudah kita dapat dari OpBox, yang kita dapat dari artificial intelligence, yang kita dapat dari big data. Nah, ini tentunya akan lebih efisien, dan itu bisa kita melakukan early detection. Kita juga bisa langsung cepat melakukan early intervention. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, karena kita tadi sudah memberikan kesempatan yang sangat luas dengan beberapa pengaturan, tapi dari sisi internal kita juga harus cepat mendeteksi berbagai risiko, mendeteksi dan memberikan jalan keluar kepada perbankan kita. Bapak Ibu sekalian, slide selanjutnya, slide 28, saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini waktunya, mohon maaf, sudah mendesak ya. Jadi memang kalau kita lihat tantangan-tantangan itu juga memang harus kita perhatikan, terkait juga tadi Bu Tito menyampaikan dengan sangat baik ya, bahwa literasi keuangan kita ini harus kita perhatikan ya, karena Pak Presiden di dalam beberapa hal menyampaikan bahwa beliau mengatakan bahwa saya akan menyitir saja, saya akan baca bahwa saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti juga dengan percepatan literasi keuangan, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat. Saya kira itu pesan yang sangat-sangat penting ya, pesan yang sangat perlu kita perhatikan, karena memang literasi keuangan kita ini masih perlu kita perhatikan supaya nanti masyarakat kita juga paham bahwa inovasi digital, bahwa transaksi digital itu semuanya ada risikonya. Semuanya harus kita cermati, jangan sampai nanti
para nasabah kita karena tidak paham menggugat bank, menggugat OJK, dan itu tentunya akan memberikan kegaduhan bagi kita semua ya. Ini kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyimpulkan beberapa hal ya, bahwa tentunya dampak dari pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif ya, itu menyebabkan ada beberapa peluang, dan peluang itu harus kita tangkap oleh para perbankan dan tentunya oleh regulator. Institusi perbankan dan OJK perlu bersama-sama bergerak di arah yang sama, menurut saya ya, dalam menyiapkan diri menghadapi transformasi digital. Saya menganggap diperlukan keseimbangan atau balance antara inovasi perbankan dan kebijakan regulatornya. Inovasi yang dilakukan oleh industri perbankan kita harus direspon juga dengan cepat, dan juga harus dengan sangat hati-hati oleh kita semua, juga oleh regulator. Kita memerlukan bahwa harapan tersebut tentunya memerlukan kalau saya boleh sebut bahwa kita perlu menyiapkan people, proses maupun teknologinya ya. Dari sisi people, baik perbankan dan regulator harus menyiapkan SDM yang memiliki skill atau skill set teknologi ya. Saya mencermati skill set teknologi yang menjadi penting ya, antara lain mengenai cyber security dan tentunya data analitik ya. Kemudian juga kita perlu menyiapkan SDM yang berpengalaman terkait dengan hal itu semuanya, dan tentunya EBS ya, itu juga saya kira saya mencermati sangat baik di dalam menyiapkan SDM kita ke depan untuk kita terus bisa berinovasi di dalam menghadapi era digitalisasi kita ini. Dari sisi proses, saya juga ingin mengharapkan bahwa baik industri maupun regulator perlu melakukan percepatan bisnis proses re-engineering ya, baik pada industri untuk terus akomodatif ya di dalam perubahan ekosistem yang bergerak dengan demikian cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang kalau kita melihat sangat disadari bahwa digitalisasi pada seluruh sektor perekonomian, sektor keuangan khususnya juga perbankan, bukan lagi menjadi pilihan, namun sudah menjadi keniscayaan. Menghadapi era new normal ini kita harus tetap terus mempersiapkan dengan baik, dan tentunya kita perlu menyiapkan SDM, pemimpin-pemimpin yang bisa kita mencetak intelektual leader. Kita harus juga mempersiapkan true leader, dan juga bagaimana kita mempersiapkan digital leader kita dengan baik. Tentunya intellectual leader adalah intelektual atau leader-leader yang bisa menginspirasi bawahannya dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Itu kalau boleh saya sebut itu adalah intelektual leader ya. Digital leader ya, kita perlu siapkan bagaimana leader-leader yang paham mengenai digitalisasi. Nah, kalau kita di era digitalisasi kita tidak mempunyai leader-leader yang paham mengenai digitalisasi, kita tidak punya atau tidak paham mempunyai pemimpin atau bangkit-bangkit yang tidak paham mengenai digitalisasi, ini kita akan ketinggalan ya. Jadi kita juga mempersiapkan digital leader kita dengan baik. Dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan true leader. True leader kalau dalam pemahaman saya adalah bagaimana leader yang bisa mengorkestrasi kita semua ya, membimbing kita semua untuk bagaimana industri kita itu nanti bergerak cepat ya, melakukan inovasi. Tentunya kita perlu orkestrasi. Saya membayangkan pemimpin yang ada di OJK tentunya ya, kita semua harus bisa mengorkestrasi industrinya, bagaimana mereka bisa melakukan inovasi, tetapi juga tetap tidak meninggalkan sisi prudensialitasnya.
Saya kira sebagai penutup saya ingin mengatakan demikian. Semoga usaha kita semua termasuk IPS yang saya lihat di bawah kepemimpinan Bu Tituk sangat progresif. Moga-moga semua usaha kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Kristiana atas pemaparannya yang sangat menarik. Untuk berikutnya, baiklah, untuk sesi berikut kami berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada Bapak Heru Kristiana. Saat ini kami sudah mendapatkan 2 pertanyaan Bapak Heru. Itu pertama dari Bapak Profesor Dr. Surahman Suatmaja, dosen tetap Guru Besar Universitas Peking School. Pertanyaan sebagai berikut, digitalisasi adalah suatu keniscayaan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerimanya. Namun masyarakat kita yang literasi keuangannya saja masih 38%, bagaimana Pak persiapan edukasi bagi masyarakat kita, apa yang kita bisa lakukan agar masyarakat siap dengan transformasi digital ini? Terima kasih Bapak Heru. Apakah yang kedua kita simpan juga Pak, atau satu-satu? Saya respon dulu biar nggak lupa ya Pak. Ya, Pak Sparta. Silakan Pak Heru. Profesor Surahman, saya terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang literasi ini menjadi perhatian kita semua ya, bahwa bahkan pimpinan tertinggi negara kita juga memberikan perhatian yang sama ya, bahwa kesiapan literasi itu menjadi sangat penting supaya nanti masyarakat maupun nasabah konsumen kita itu paham sekali bahwa digitalisasi itu mempunyai, di samping memberikan peluang yang sangat besar ya, memberikan percepatan di mana kita bisa melakukan transaksi-transaksi dengan sangat baik dan sangat cepat, di mana perbankan juga bisa melayani dengan baik, tapi ini juga perlu dipahami bahwa ada risikonya. Makanya tadi saya mengatakan bahwa blueprint yang kita siapkan itu sebetulnya adalah untuk menghadapi tadi berbagai risiko tadi ya. Blueprint sudah kita siapkan dengan cepat, ya, saya menyikapi dengan sangat-sangat cepat itu sebetulnya. Tetapi kita juga sudah komunikasi dengan berbagai regulator di seluruh dunia ya, untuk kita bisa menyiapkan sampai pada blueprint tadi itu. Nah blueprint itu juga nanti akan kita buat panduannya bagi perbankan kita. Itu satu sisi ya, bagaimana kita menyiapkan perbankan kita. Tapi di sisi sana, di sisi nasabah kita juga siapkan. Tentunya saya bekerja sama dengan semua stakeholder ya, semua pemangku kepentingan ya. Tentunya nanti saya akan senang kalau IPS juga bisa bekerja sama dengan kita, bagaimana kita mensosialisasikan perkembangan digitalisasi dengan berbagai risikonya tadi itu ya. Kita juga bekerja sama dengan tempatnya Pak Tirta di EPK untuk terus mensosialisasikan ini ya. Dengan teman-teman di Senayan juga kita bekerja sama, terus kita mensosialisasikan supaya nanti semua percepatan maupun peluang yang sangat besar itu dipahami juga oleh para nasabah kita. Nah ini tentunya menjadi PR kita ya, PR OJK dan juga PR para pemangku kepentingan, PR berbagai dunia pendidikan, PR juga oleh nasabah kita untuk memahami transaksi ini punya risiko. Bahwa transaksi ini harus dipahami dengan baik oleh kita semua, bagaimana kita menyikapinya dengan benar. Saya kira seperti itu Pak Sparta, Pak Surahman, ini akan kita catat dengan baik. Ini pertanyaan menjadi suatu hal yang betul-betul harus kita sikapi bersama ke depannya ya. Terima kasih Pak Profesor Surahman. Ya, baik Pak Heru. Berikutnya ada lagi Pak Heru, satu lagi dari Bapak Efrianto, dosen tetap Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Itu pertanyaan sebagai berikut: bagaimana kesiapan regulator untuk mengantisipasi risiko-risiko pada saat 5.0, sedangkan penerapan manajemen risiko berdasarkan OJK 38 tahun 2016 tidak lagi bisa mengadopsi. Yang kedua, apa upaya yang strategis bagaimana meningkatkan inklusi keuangan secara
merata, Pak. Demikian Pak Heru yang pertanyaan dari Pak Efrianto. Terima kasih Pak Suparta. Ini Pak Suparta pertanyaan bagus sekali ya. Tadi saya mengatakan bahwa Bank 5.0 termasuk bank yang menghadapi apa tadi perkembangan metaverse itu memang, nah ini tentunya jujur saya juga masih belajar ini bahwa perkembangan yang demikian pesat, nah tentunya ini kan memerlukan respon yang sangat cepat dari regulator ya. Nah, saya pada saat itu mengatakan bahwa dengan apa namanya blueprint itu saya sudah bergerak dengan sangat cepat ya. Ternyata ini perkembangannya lebih cepat lagi. Nah ini memang ini tentunya akan mimpi buruk ya, kita tidak siapkan itu Pak Suprianto ya. Jadi betul sekali ya bahwa Bank 5.0 tapi paling tidak dengan blueprint tadi itu ya, dengan berbagai roadmap itu, berbagai nanti POJK yang akan kita keluarkan ya. Paling tidak dari sisi industrinya ya, kita sudah mengingatkan, sudah mewanti-wanti ada sesuatu risiko yang gede loh di sana gitu ya. Dan itu karena kita tadi mengatakan bahwa blueprint itu kan living document ya. Nah, tentunya nanti yang sudah nggak cocok kita buang aja. Walaupun belum dipakai, kok nggak cocok kita buang, kita bikin baru lagi nanti. Nah, saya bekerja dengan seluruh pengawas dengan teman-teman di TPNP ya untuk terus melakukan inovasi juga ini di sisa-sisa jabatan saya nanti ini. Saya ini mempunyai berbagai tantangan, ternyata tidak sedikit ya, bahwa saya ingin menutup karir saya itu tentunya dengan kita bisa menemukan tadi berbagai tantangan yang harus kita sikapi, termasuk Bank 5.0 kemasuk dengan metaverse tadi ya. Nah, paling tidak nanti dengan blueprint tadi yang living document saya sudah mulai ini. Tadi saya menyampaikan adanya perkembangan Bank 5.0, tentunya saya juga sudah mengantisipasi ke depan tentunya ya. Ya moga-moga dalam jangka pendek ini Pak Suprianto, Pak Suparta ya. Nanti kita akan sampaikan ini ya. Nah ini sisi literasinya tadi saya sudah sampaikan bahwa berbagai cara kita lakukan ya. Saya menyadari itu belum sempurna karena harapan masyarakat ini ternyata semakin besar untuk mereka bisa cepat ya mengetahui, termasuk bagaimana regulator menyikapi percepatan literasinya itu ya. Ini memang tantangan sendiri. Saya terus bekerja sama dengan Pak Tirta untuk menyikapi berbagai itu yang tadi sudah disampaikan juga oleh pimpinan tertinggi kita. Itu Pak Suparta, Pak Suprianto. Baik Pak Heru, sangat menarik Pak diskusi kita hari ini, terutama kalau kita lihat penggunaan metaverse oleh industri perbankan itu luar biasa, di mana seorang nasabah bisa mengunjungi kantor bank tanpa dia harus ke situ gitu. Jadi luar biasa selama ini dengan 3 dimensi, 4 dimensi. Baik para hadirin sekalian, tibalah waktunya kita. Kayaknya ada lagi pertanyaan Pak Heru yang lain, saya lihat, atau mungkin dari Bapak Ibu yang dari peserta dari Bapak, saya lihat di sini ada dari Bapak Artadi, kalau ada Pak Artadi, komentar Bapak Artadi terkait dengan. Ada yang angkat tangan Pak Suparta. Oh Pak Diana Ray, silakan Pak Dian. Oh, terima kasih Pak Suparta. Iya. Terima kasih juga Pak Heru ini untuk presentasinya yang luar biasa nih, yang memberikan pencerahan kepada kita. Ada 2 pertanyaan singkat aja Pak Heru nih, mungkin karena waktunya juga. Yang pertama itu terkait dengan apa namanya, memang kita sepertinya agak terpontal-pontal Pak Heru ya, kita baru ngobrol 4.0, sekarang sudah 5.0 gitu. Tetapi kalau saya lihat itu salah satu poin yang penting itu sebetulnya bagaimana konsistensi kelembagaan merespon ya Pak. Salah satu poin itu. Contohnya dengan crypto aset misalnya, contohnya yang kita sama-sama tahu, atau cryptocurrency sebelumnya itu. Nah, kita lihat bahwa itu kan sudah terjadi pergeseran dan perbedaan pendapat gitu ya antara Bank Indonesia, OJK, dan kemudian dengan Bapepti dalam hal ini kan. Dilarang sebagai cryptocurrency, kemudian bergeser menjadi crypto aset gitu kan. Dan sekarang OJK belum lama mengeluarkan kebijakan untuk menolak sama sekali bank untuk
menjadi supporting terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan crypto aset itu. Nah, ini kan menimbulkan conflicting signal, maksud saya ke market maupun ke dunia luar ya Pak Heru ya, bagaimana kita menyikapi masalah ini. Yang kedua ini adalah ada concern yang terkait dengan crypto aset ini yang terkait dengan masalah terutama dengan blockchain teknologi ya Pak Heru ya, bahwa ini kemungkinan besar katanya ada orang meramalkan ya nasibnya financial system itu akan bisa seperti bagaimana kantor pos katanya diganti oleh email. Nanti financial service diganti oleh blockchain teknologi gitu kan, Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, dua itu aja Pak Heru, terima kasih. Wah, bagus sekali nih Pak Dian. Pertanyaannya itu memang ya, tapi saya tidak bisa menyampaikan seluruhnya di sini ya. Tadi memang ada soal conflicting ya antara di mana Pak Dodi sudah mengatakan membuat bursa kripto, ya kan. Sementara regulator kok malah melarang, ya, tidak boleh bank melakukan transaksi kripto. Saya sendiri juga sebetulnya tidak melihat hal itu. Coba nanti kita boleh ya begitu, saya akan langsung ke Pak Dian saja nanti deh ini diskusinya ya. Saya kira tidak bisa terbuka seperti ini. Tapi saya sebagai KE perbankan, saya ingin mengatakan ya bahwa teknologi itu tidak akan kita bisa bendung. Teknologi itu tadi saya mengatakan ya bahkan bergerak di luar kemampuan saya untuk berpikir itu sebetulnya. Saya masih memikirkan bank 4.0 dan di mana kita membuat blueprint-nya ternyata sudah bergerak lebih cepat lagi. Ada bank 5.0 dan metaverse tadi itu ya. Nah itu kalau kita hanya mengatakan tidak boleh, ya kita akan ketinggalan itu. Ya, pasti nanti perbankan kita akan dimakan oleh namanya big tech. Nah saya tidak akan membiarkan itu terjadi, Pak Dian ya. Saya tidak akan membiarkan bank kita nanti dikomandoi oleh big tech. Dalam mimpi saya perbankan kita akan menjadi super app ya, bahwa ya boleh teknologi itu memang terus akan berkolaborasi dengan perbankan, tapi perbankan menjadi panglimanya, ya, di mana mereka menjadi super app menggunakan teknologi dan bisa melakukan transaksi apa saja untuk kepentingan ini ya, untuk kepentingan industri kita. Nah, seperti itu kita menyikapinya, saya pribadi ya, mestinya menyikapinya seperti itu. Nah, tentunya tidak boleh kita tergesa-gesa mengatakan ini kita tidak boleh, kita kelarang. Yang penting bagi saya lagi bagaimana kita mempersiapkan industrinya, mempersiapkan pengawas kita, dan mempersiapkan industrinya untuk bergerak ke arah sana. Teknologi itu nggak bisa dibendung, kalau menurut saya pribadi mengatakan seperti itu ya. Karena dimanapun ya sudah seperti itu. Nah, tadi kita melihat berbagai bank di seluruh dunia sudah mengenai bergerak ke arah sana gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghalangi itu? Dan saya kira itu akan sesuatu yang sangat-sangat challenging ya bagi kita ya, kalau kita mengatakan itu tidak gitu. Bagi saya udah ini teknologi yang tidak kita bisa bendung ya kita sikapi saja. Yang penting industri kita siap dan bisa menggunakan teknologi itu untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan industri, untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi kita, ya, untuk kemanfaatan nasabah. Kalau saya kok berpendapat selalu seperti itu sebagai kepala eksekutif yang bidangin perbankan. Gitu kira-kira Pak Dian. Tapi sorry ya, nanti kita diskusi deh. Saya nanti juga akan diskusi dengan Bu Tito. Ini menarik banget ini perkembangan kripto ini. Saya kira boleh ya segitu Pak Dian. Ini tidak terlalu memuaskan tapi ya boleh nanti kita. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih banyak. Oke Pak Heru, terima kasih. Pak Heru, ini ada satu lagi Pak dari Pak Akhir Ilyas akan bertanya kepada Bapak langsung. Kami persilakan Pak Akhir Ilyas. Silakan Pak Ayas. Halo. Halo Pak Akhir Ilyas. Nggak ada Pak. Mungkin sampai di sini Pak, belum Pak Akhir mungkin tadi mau nanya sekarang ada kemana. Oke, kita
demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Heru Kristiana atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini dalam menambah wawasan di bidang perbankan digital dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulan akhir dapat kami sebutkan tadi adalah adanya keseimbangan antara perbankan dan regulator, terutama isi perbankan, inovasi perbankan, dan peraturan yang dibuat oleh kebijakan regulator dari sisi OJK. Untuk itu, waktu dan tempat berikutnya, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Dinda. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Kristiana, SHMM, dan Bapak Dr. Sparta, SEAK, MECA. Pemberian plakat secara virtual kepada Bapak Heru Kristiana, SHMM. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Heru Kristiana, SHMM. Terima kasih banyak Bu Mbak Dina, Bu Tito, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat apresiasi webinarnya. Saya sangat bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya sebetulnya itu. Dan barangkali menjadi pemikiran kita semuanya. Terima kasih sekali bagi IPS terus maju, dan tentunya kita bisa terus bekerja sama untuk memberikan literasi yang sangat baik kepada masyarakat kita. Terima kasih. Ada Ibu Miranda, Pak Heru. Oh, Bu Miranda. Terima kasih Bu Miranda ikut mendengarkan. Tapi saya nggak berani kalau ada Bu Miranda ini. Tentunya Bu Miranda lebih sebagai senior kita tentunya lebih paham mengenai perkembangan ini. Mohon maaf Bu Miranda kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Heru Kristiana, SHMM, dan Bapak Dr. Sparta, SEAK, MECA, sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar nasional, mahasiswa dan pimpinan IBS beserta jajarannya, serta mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, Pak. Terima kasih. Bu Tito, terima kasih. Terima kasih Bu Tito, Pak Heru. Bu Tito, terima kasih. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Heru, Bapak Ibu semua, terima kasih. Indonesia membuka kesempatan untuk seluruh siswa berprestasi di Indonesia, khususnya kelas 12 SMA, untuk bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur raport. Segera daftarkan diri Anda dan kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Sampai jumpa di webinar nasional selanjutnya. Saya Ayu Tama Putri, Indonesia Banking School, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Tito. Terima kasih semua. Pertanyaannya keren. Mbak Ning, aduh, keren sekali Pak Heru, Pak Jen, Mbak. Aduh, luar biasa, kita update ilmu terus ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Tito, terima kasih. Pak Dian, terima kasih. Pak Dian sukses sudah mewakili ya. Terima kasih. Kita support semuanya, Pak Dian.
Nanti penerusnya Pak Heru, Pak Dian ya. Oh, aku doakan. Amin. Sama-sama kita doakan buat Mas Dian. Ya. Mas Dian. Ya. Semoga nanti nggak percuma dimarahin Bufat dulu. Ya Mbak Bibi. Undang. Pamit ya. Enggak, ya saya mau pamit. Udah sehat, Mbak Bibi. Alhamdulillah sehat. Atur nuwun, Mbak. Itu semuanya. Sehat terus. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya. Sampai ketemu lagi. Iya, Sebentar lagi ketemu di WA. WA grup. Iya, besok ya. Terima kasih Besok. Dilanjutkan besok. Bu Endang sudah sehat Bu Endang? Iya, matur nuwun. Sehat ya. Oke. Matur nuwun Mbak Titu, Mbak Ning semua. Monggo nuwun sedaya. Nggih, Mbak, monggo. Nggih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sparta pamit. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Oh iya Pak Sparta. Aduh sukses ya. Iya. Iya Bu, iya Bu. Iya Pak Sparta. Aduh IBS makin maju ya Pak Sparta, kita senang. Iya Bu, terima kasih Bu. Kita selalu sehat selalu Pak Gatot. Terima kasih Mbak. Ada Mas Gatot ya, Mas Gatot. Aduh apa kabar Mas Gatot? Berikan putrane sing gila sehat. Aduh. Baik. Alhamdulillah kita doakan sama-sama. Oke, Mas Gatot sehat ya, semuanya sukses ya. Terima kasih semua. Iya, monggo nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih. Nanti malam mau dapat Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, siap. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Sparta. Ya Bu Titu, sesama Bu Titu.